Bab 698. Jangan malu, aku tidak akan memanfaatkanmu. Warrior yang bukanlah orang tanpa keinginan dan tanpa nafsu, tentu saja akan ada reaksi. Meskipun tubuh bereaksi, kesadarannya tetap terjaga sepanjang waktu. Melihat reaksi warrior yang senyum dan kekaguman gadis itu semakin kental. Dan hati warrior yang sedikit tergerak, tapi ekspresinya juga sedikit berubah. Ekspresi gadis itu di samping juga sedikit merah, cantik seperti bunga persik di bulan Maret, dan di matanya ada genangan mata air. Untuk sementara, suasana di lokasi cukup ambigu. Tangan gadis itu semakin cepat, dan aura keduanya semakin kuat. Purnamafu, kamu mencari kematian. Pada saat ini, teriakan marah tiba-tiba datang dari luar pintu, dan kemudian, palu merah besar menembus udara, dan langsung menghantam di belakang gadis di depan warrior yang. Ekspresi gadis itu berubah sedikit, dan sanjungan di matanya langsung menjadi dingin. Pada saat yang sama, tangan gioknya berhenti dan berbalik untuk menjelajah dengan tangannya. Sebuah pita merah muda ditembakkan secara elektrik, dipukul dengan palu. Bang! Dengan suara keras, pita dan palu merah itu terbang mundur secara bersamaan. Segera, Remy muncul di kamar. Gadis itu melirik Remy, dengan sedikit ketakutan di matanya, tapi tak lama kemudian, dia tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Ternyata Remy, kakak tidak punya niat jahat. Aku hanya ingin melihat daya tahan priamu untuk kamu." Lumayan, aku bisa bertahan begitu lama di tangan kakak, lebih baik dari pria-pria kakak sebelumnya. Remy, kamu diberkati. Remy menggenggam sepasang palu dengan erat di kedua tangannya, niat membunuh melonjak di matanya, sementara gadis itu tampak berjaga-jaga. Energi hitam juga diam-diam beroperasi, dan suasana di lapangan menjadi sedikit tegang. Setelah beberapa detik, Remy tiba-tiba menarik napas dalam-dalam, dan kemudian berkata, "Purnamafu, pria ini milikku, kamu tidak boleh mengincarnya, jika tidak, aku akan menghancurkan kepalamu." Purnamafu tersenyum dingin dan berkata, "Jika kamu tidak bisa menjaga baik sendiri, jangan salahkan aku." Jin. Ta. Fu. Remy menatap Purnamafu, dan berkata, "Jika kamu mengatakan sesuatu lagi, aku akan menggunakan paluku untuk meledakkan sepasang semangka di dadamu hari ini, percaya atau tidak." Pada saat ini, seluruh tubuh Remy memancarkan api merah menyala, dan sepasang palu di tangannya berputar dengan cepat. Melihat Remy diambang kemarahan, mulut Purnamafu bergerak, tetapi dia tidak berani mengatakan apa-apa. Dia menatap Remy dengan dingin dan kemudian pada warrior yang sebelum berbalik untuk pergi. Setelah Purnamafu pergi, Remy menenangkan emosinya. Akhirnya, dia memandang warrior yang masih duduk di tempat tidur dan berkata, "Jika aku telat datang beberapa detik, kamu akan mati, tahu tidak?" "Kenapa?" Suara warrior yang sangat tenang. Remy berkata, dia menyukai saat seorang pria paling nikmat, lalu kemudian. Berbicara tentang ini, dia membuat gerakan memotong tangan, dan berkata, "Lalu potong itunya kamu." Warrior yang tidak bisa menahan berkeringat dingin, karena pada saat ini dalam kondisi dia sekarang, jika pihak lain benar-benar ingin melakukan itu, dia tidak bisa menolak sama sekali. Setelah tenang, warrior yang bertanya, "Aku tidak punya keluhan dengan dia, mengapa dia membidik aku seperti ini?" Disinilah dia paling bingung, karena memang pertama kali dia melihat satu sama lain. Tetapi pihak lain ingin dia memotong kelamin dia. Remy merenung sejenak, lalu berkata, "Selama itu pria klan manusia, dia akan melakukannya." Warrior yang tidak ingin bertanya lagi, dan segera berkata, "Aku akan membunuhnya."
Dia tidak tahu mengapa pihak lain membenci manusia, dan tidak ingin tahu, dia hanya tahu bahwa wanita ini hampir membuatnya menjadi seorang Kasim barusan. Dia kakak sepupuku, kata Remy tiba-tiba. Warrior yang terkejut, tetapi segera, dia berkata, aku masih akan membunuhnya. Remy melirik Warrior yang, dan kemudian berkata, dia adalah orang kasihan. Dia dulu pergi bermain dengan suami dan putranya, tetapi ketika dia bertemu orang-orang dari ras manusia, orang-orang itu membunuh suaminya dan putranya di depannya dan memperkosa dia. Sejak saat itu, dia hidup hanya untuk balas dendam. Oleh karena itu, begitu melihat ras manusia dari permukaan tanah, dia akan bunuh. Akhirnya, kakek aku takut dia akan bertemu master ras manusia di ras manusia, jadi dia dilarang keluar dari klan api suci. Warrior yang terdiam. Remy mengangkat palu di tangannya dan berkata, dia alam kaisar tingkat 5, aku juga alam kaisar tingkat 5, tetapi dia tidak bisa mengalahkanku. Dan aku juga tidak ingin memukulnya karena dia dulu sangat baik padaku. Yang terpenting adalah kamu tidak bisa mengalahkannya sama sekali, kamu ingin mencari dia untuk membalas dendam, hanya akan mencari mati. Jadi, mari kita tinggalkan masalah kali ini, oke? Lagi pula kamu tidak menderita, dan aku tidak peduli. Warrior yang terdiam, dia benar-benar dikalahkan oleh pemikiran aneh Remy. Jika kamu tidak berbicara, aku akan menganggap kamu setuju, kata Remy. Warrior yang terdiam beberapa saat, lalu berkata, bagaimana jika dia masih berurusan denganku? Remy menepuk dadanya dan berkata dengan berani, jangan takut, aku akan melindungimu di masa depan. Warrior yang. Remy berkata lagi, tapi kamu masih terlalu lemah, dan aku tidak bisa selalu melindungimu di sisimu. Jadi, ketika kamu sembuh, aku memutuskan untuk membimbing langsung kamu, kemudian aku akan mencari kakekku untuk meminta beberapa batu kristal api berusia ribuan tahun untuk membantumu mencapai alam kaisar. Setelah kamu mencapai alam kaisar, Purnama Fu ingin membunuhmu, itu tidak akan semudah itu. Mendengar ini, warrior yang melirik Remy, dan kemudian berkata, Nona Remy, tidak peduli apa, aku mengingat kebaikan kamu. Purnama Fu itu, jika kamu bilang tidak membunuhnya, maka aku tidak bunuh dia. Remy tiba-tiba berjalan di depan warrior yang, lalu menepuk pundaknya dengan sangat keras, dan berkata, kebaikan apa yang kamu bicarakan, kamu akan menjadi lelakiku di masa depan, jika aku tidak baik pada pria aku sendiri, jangan-jangan harus baik pada pria lain. Juga, dalam kata-kata ras manusia kamu terlihat asing seperti ini, dan aku tidak suka kamu terlihat asing bersama aku, jadi jangan berbicara dengan aku seperti ini di masa depan, kalau tidak aku akan memukul kamu. Warrior yang tersenyum pahit, berpikir bahwa jika kamu tahu identitas aku yang sebenarnya, aku khawatir kamu benar-benar ingin memukul aku. Perlu dicatat bahwa meskipun tidak ada dendam antara dia dan klan api suci dan musuhnya, yaitu Master Manusia kelompok suci adalah bersekutu. Ketika dia terlibat dengan ketua kelompok suci, klan api suci mungkin akan membantu kelompok suci. Ini adalah masalah. Karena dia tidak mau melakukan hal yang menyakiti gadis di hadapannya. Pada saat ini, Remy tiba-tiba mulai melepas pakaian warrior yang. Warrior yang tercengang sejenak, dan kemudian dia terkejut, apa yang kamu lakukan? Kamu tidak menginginkan malam pengantin sekarang bukan? Remy menanggalkan pakaiannya dan berkata, kamu harus berjalan sekarang, jadi, kita akan menikah malam ini. Sekarang, aku akan mengganti pakaianmu. Jangan malu, aku tidak akan memanfaatkanmu sampai menikah. Warrior yang.
Warrior yang terdiam. Bersambung.